udah aku mulai ya, jadi biar gak itu. Mana ada ini penghapusnya? Penghapusnya aja. Ya Allah, ya udah. Itu kelihatan benar. Kelihatan. Oke, baik ya. Udah action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita belajar hukum mat. Mat ya, mat atau bahasa Latinnya itu mat. Apa itu mat? Mat adalah memperpanjang bacaan Al-Quran. Di mana? Di setiap akhir kalimatnya. Jadi mat itu memperpanjang ya, memperpanjang bacaan Al-Quran di setiap akhirnya, di setiap akhir ayat. Ini ilmu dasar supaya kita bisa membaca Al-Quran. Ilmu dasar ya, ilmu dasar supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya Kenji. Jangan asal baca ya. Ini tadi mat ya. Mat itu adalah apa? Memperpanjang bacaan Al-Quran setiap akhir ayat. Nah, huruf mat itu terbagi menjadi berapa? Mat itu terbagi menjadi dua ya, dua. Ada mat tabi'i sama mat far'i. Mat tabi'i ya, mat tabi'i sama mat far'i. Mat far'i. Ingat ya. Mat ada berapa? Ada dua ya. Satu mat tabi'i sama mat far'i. Kita belajar di mat tabi'i terlebih dahulu ya. Oke, kita hapus. Sedih sekali penghapusnya kayak gini. Ingat ya, tadi yang dinamakan mat itu adalah memperpanjang bacaan Al-Quran di setiap akhir ayat. Jadi, nah, mat tabi'i terbagi menjadi berapa? Dua. Ada mat terbagi menjadi mat tabi'i sama mat far'i. Oke, hapus ya. Ingat? Oke, hapus. Bapak hapus di sini. Kita hapus. Oke. Hapus nih, hapus. Dah. Selanjutnya kita belajar tentang mat tabi'i. Mat tabi'i. Ya. Mat tabi'i. Mat tabi'i ini nih paling gampang, paling mudah kita untuk mengingat-ingat. Karena apa? Hurufnya itu ada berapa hurufnya? Ada 3 ya. Alif, ya, wawu. Apa? Alif, ya, wawu. Ingat. Mat tabi'i hurufnya ada 3 ya. Alif, ya, wawu. Tadi apa yang dinamakan mat? Mat adalah bukan, mat adalah memperpanjang bacaan Al-Quran di setiap akhir ayat. Dan sekarang kita belajar tentang mat tabi'i. Nah, ini nih yang dinamakan kita untuk mengetahui bacaan mat itu di setiap akhir ayat. Contohnya ini di surat Al-A'la ayat pertama ya. Ayo, jangan ini aja. Wadduha. You know wadduha? Yes.
Wadduha ini mana wadduha teh? Nah, ini wadduha. Ini nih alif ini nih. Apa ini? Alif. Ini apa? Makanya harus dibaca Panjang. Nah, makanya setelah ini kan habis ini kan langsung ya kan nomor 1 ya. Nah, jadi kalau kita membaca ada huruf yang terakhirnya itu berupa alif, ya kan? Maka harus dipanjang berapa? Dua harokat. Makanya setiap akhir ayatnya ini dibaca panjangnya berapa? 2 harokat. 2 harokat ya, paling mudah ilmu dasarnya. Makanya kenapa Bapak ambil yang 2 harokat? Karena apa? Di setiap akhir ayat itu jangan cepat-cepat selesainya. Makanya di setiap akhir ayat kalau ada huruf 31, 2, 3 itu harus dibaca panjang berapa? 2 harokat. Ini kecuali yang alif. Terus kalau yang ya gimana gitu kan? Kalau yang ya itu biasanya kita tarik lagi di surat apa ya? Biasanya itu kalau yang ini kita dibuka surat Al-Adiyat lah. Perbedaannya alif sama ya pasti ada perbedaan. Kalau alif bedanya itu sebelum ini kan alif nih. Ini alif bengkong namanya apa? Alif bengkong. Ini kan alif. Alif samaan dengan seperti ini. Ya, ini alif. Berarti ini kan sebelum huruf alif berharokat apa hurufnya? Fathah. Ya kan? Itu ciri-ciri alif. Jadi kalau misalkan setiap akhir ayat ada harokat alif, ya, ada harokat alif, ada huruf alif, maaf, ada huruf alif, entah alif lurus atau alif bengkong, ya, sebelum alif ini dia pasti berharokat fathah, maka harus dibaca panjang berapa? 2 harokat. Bisa dimengerti? Makanya setiap kita mengetahui kalau itu bacaan mad rafi'i tidak boleh dibaca pendek, harus dibaca panjang. Itu yang alif, ya kan? Kalau alif itu pastinya dia berharokat apa, Pak? Sebelumnya itu dia berharokat fathah, ya. Sekarang kita belajar di huruf ya. Ya, yang alif sudah mengetahui ya, sudah paham. Sekarang kita belajar di huruf ya. Di surat Al-Adiyat ayat ke-7. Wa innahu ala dzalika lasyahid, ya kan? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah. Ini ayat, ini alif, ya. Ingat, ini apa huruf apa? Ya ini pasti nanti dia berharokat apa, Pak? Sukun. Nah, bedanya di sini. Kalau yang fathah, yang alif ini pasti dia berharokat fathah. Kalau ya sama wawu ini harokatnya sukun. Ini di sini kita bawahnya ini ya. Kita di bawahnya ini harokat apa? Sukun. Ini apa? Sukun. Kalau ini fathah, ingat-ingat ya. Fathah ya. Tadi mad adalah memperpanjang bacaan Al-Quran di setiap akhir ayat. Nah, kalau yang iya, sebelum huruf ya, dia pasti berharokat apa? Kasroh. Ya. Cuma di sini ya-nya juga pasti berharokat sama juga, berarti fathah juga di sini nggak ada, maaf. Kalau tandanya, oh maaf, salah berarti, salah guys.
Kalau yang sini sebelum harokatnya apa? Kasroh. Maaf ya, maaf, tidak. Di sini doma. Jadi ini sebelumnya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, ini kan huruf apa? Kalau kita eja, la, shin, Sol. ha, Oh. ya, da. Ya. La ini berharokat fathah. Shin berharokat fathah. Ha berharokat Kasrah. kasroh. Ya berharokat Sukun. da berharokat domah tanwin. Nah, setiap akhir ayat kalau kita mengetahui ada huruf ya, huruf akhir nih, ini di akhir ayat, sebelum huruf akhir ayat ada huruf ya berharokat sukun, sebelum ya juga berharokat kasroh, maka kita harus dibaca matobi'i. Dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat. Ya, ingat-ingat ya. Ingat-ingat, setiap akhir ayat ada huruf ya berharokat sukun, dan sebelum ya ini dia berharokat kasroh, maka harus dibaca dibaca panjang 2 harokat. Itu yang huruf Kasrah. ya. Iya. Ya. Sebenarnya banyak, ya kan? Ada juga di di Al-Adiyat ayat terakhir, la khobir. Nih. La khobir ayat 11. Ya. La khobir. La khobir. La khobir, ya. Nah, ini berharokat apa? Sukun. Sukun. Huruf apa? Iya. Ya, setelah ya ini huruf apa? Ro. Roh. Sebelum huruf ya ini huruf apa? Berharokat Kasrah. kasroh. Maka harus dibaca matobi'i. Berapa harokat? 2 harokat. Sangat paham kan kita mempelajari mat itu? Nah, nih sekarang kita ke doma. Contoh huruf doma masih kita matobi'i. Ya, jadi maaf apabila ada yang salah-salah, namanya juga kita belajar, mohon dikoreksi, ya kan? Sekarang kita dengan huruf wawu. Sebelum huruf wawu ini dia berharokat doma, tetap tempatnya di akhir ayat. Oke, kita masih di surat Al-Adiyat di ayat ke-6. Innal insana lirabbihi lakanud. Ayat ke-6. Kebalik ke-6. Seperti ini Kenzi. Ada huruf wawu berharokat sukun. Sebelum huruf wawu dia berharokat doma. Maka harus dibaca apa? Matobi'i. Dibaca matobi'i. Dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat, ya. Ini yang wawu, ya. Banyak sebenarnya, kalau makanya untuk mengetahui, untuk mempelajari bacaan matobi'i itu kita belajar di setiap akhir ayat supaya kita mudah untuk mengingat, ya Kenzi ya. Makanya kalau setiap akhir ayat itu kita harus perhatikan. Di ayat pertama atin aja, watini wa zaitun. Wa zaitun ayat pertama aja di atin juga dijelaskan.
bahwasanya ini ada bacaan hukumat. Nah, makanya tidak boleh watini wa zaitun, tidak boleh dibaca panjang. Berapa harokat? 2 harokat. Nah, supaya kita untuk mengingat hukum matobi ini lebih mudahnya kita untuk mengingat. Oh iya, matobi ini ada 3 kenji hurufnya, ya. Ada alif, ya, sama doma. Alif ya wawu, maaf, alif ya wawu. Ada berapa tadi hurufnya? 3. Ada 3, ya kan? Dia nih latihan konsentrasi juga. Walaupun Bapak salah, Kenji masih inget gak? Matobi ada berapa? 3. Alif, ya, wawu, ya. Nah, wawu ini sebelum huruf wawu pastinya dia berharokat apa? Doma. Doma itu ya doma. Doma, kasroh, fathah, ya. Ingat. Jadi kita untuk mengetahui hukum matobi ini di setiap akhir ayat, ulangi lagi sekali lagi, di setiap akhir ayat kita perhatikan di setiap hurufnya. Kita udah mengetahui, oh iya, matobi itu hurufnya ada 3, alif, ya, wawu, ya. Oke, kita untuk mengetahui yang alif bagaimana nih? Yang alif itu pastinya sebelum huruf alif dia berharokat fathah. Kalau yang ya gimana? Kalau yang ya sebelum huruf ya pastinya dia berharokat kasrah. Nah, sekarang kalau yang wawu sebelum huruf wawu dia berharokat doma. Dibacanya berapa? 2 harokat. Itu yang matobi. Ingat-ingat ya. Ini untuk kita semua belajar. Kalau membaca Al-Qur'an itu mudah untuk kita pelajari, asal kita bisa belajar dan terus saling terus belajar dan supaya kita tidak salah dalam membaca Al-Qur'an. Karena kalau kita salah membaca Al-Qur'an pasti salah juga dengan artinya nantinya. Kalau udah salah artinya, wah, masya Allah. Nah, di sini nih, ini dasar, ya. Ada lagi nanti kita belajar tentang yang lainnya. Understand? Nah, di sini kita belajar tentang matobi'i terlebih dahulu. Nah, tentang manfaatnya juga banyak. Matobi'i juga nanti terbagi menjadi berapa dan sebagainya. Kita di sini belajar di matobi'i terlebih dahulu, ya. Karena paling mudah dan paling sangat gampang untuk diingat. Makanya belajar di juz amma itu kita harus lihat-lihat setiap akhir ayatnya itu bagaimana, ya. Understand? Oke. Pelajaran hari ini tutup. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk kedepannya, dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ipegel tau pa cangkol. Ada suara motor.